Sekali peristiwa, Yesus pergi ke sebuah kota yang bernama Nain. Para murid serta banyak orang pergi bersama dia. Ketika Yesus mendekati pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, yaitu anak laki-laki tunggal, seorang ibu yang sudah janda. Dan banyak orang di kota itu menyertai janda tersebut. Melihat janda itu, tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasihan. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Jangan menangis." Dihampirinya usungan jenazah itu dan disentuhnya. Maka para pengusung berhenti. Tuhan berkata, "Hai pemuda, Aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah pemuda itu, duduk dan mulai berbicara. Lalu Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah mengunjungi umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Gereja Semesta memperingati Santa Monica. Kita pun dapat meneladan cara hidup berimannya dalam menghadapi kekerasan sikap suaminya Patricius, dalam menghadapi dan mendampingi putranya yang hanyut dalam godaan dunia yang menyesatkan. Santa Monica dengan penuh kasih dan kesabaran tekun berdoa dan senantiasa memohon campur tangan serta belas kasih Yesus agar memberi kekuatan kepadanya. Ia berhasil mempertobatkan suaminya, dan putranya pun akhirnya menjadi santo terkenal, yaitu Santo Agustinus dari Hippo. Saudara-saudariku yang terkasih, sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Saudara-saudariku yang terkasih, dalam hidup ini, apakah kita peka terhadap jeritan penderitaan orang lain? Atau kita sibuk dengan diri kita sendiri? Ada cukup banyak orang yang sangat memerlukan bantuan, bukan hanya soal materi, tetapi juga perhatian karena kesepian, putus asa, dikucilkan, dan tidak dinilai berharga dalam hidupnya. Hari ini kita dapat belajar dari Tuhan Yesus yang tidak pernah menyepelekan penderitaan siapapun. Ia melakukan mukjizat terhadap setiap orang dari latar belakang yang berbeda. Apakah orang Yahudi atau tidak, teman atau tidak, kenal atau tidak, Yesus bergerak berdasarkan kasih dan kepeduliannya. Saudaraku yang terkasih,
kita ini manusia yang serba terbatas dan butuh orang lain. Ketika dihadapkan pada peristiwa kematian, terutama orang-orang yang amat dekat dan kita kasihi, kita sering tidak dapat menerima, bahkan menolak. Injil hari ini mengisahkan bagaimana Yesus menolong seorang janda di kota Nain yang menghadapi kematian anak sulung satu-satunya. Ketika Yesus melihat kesedihan dan air mata janda itu, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia menghampiri usungan dan menyentuh keranda jenazah sambil berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Dengan perkataan Yesus, anak muda yang telah mati itu menjadi hidup kembali. Mujizat di kota Nain ini terjadi karena belas kasihan Yesus dan pada intinya merupakan wujud dari rasa kepedulian dan belas kasihannya kepada orang yang sedang menderita. Saudara-saudariku yang terkasih, orang banyak yang melihat mujizat Yesus memberi respon, memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya." Hal ini membawa dampak penting dalam kehidupan iman kita, yaitu setiap orang yang percaya, yang telah mengenal kasih Allah, seharusnya ditandai oleh rasa kasih dan sikap peduli, sehingga bersedia ambil bagian dalam karya keselamatan Allah untuk menolong sesama. Kerinduan untuk membantu secara tulus menjadi pertanda kasih Kristus dalam hidup kita. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Efesus bab 4 ayat 2. Saudara-saudariku yang terkasih, kita belajar mencapai sebuah tingkatan untuk mengasihi orang lain, bukan hanya seperti kita mengasihi diri sendiri, namun terlebih lagi seperti bagaimana Yesus telah mengasihi kita. Hati yang penuh kasih akan gelisah ketika melihat ada orang yang membutuhkan bantuan, dan akan penuh dengan sukacita ketika berhasil berbuat sesuatu untuk menolong mereka. Bukan karena jumlah nominal atau banyaknya waktu yang kita berikan untuk membantu mereka, tetapi dari kesungguhan dan ketulusan hati atas kasih Yesus yang hidup di dalam diri kita. Tuhan Yesus, belas kasih-Mu mengajarkan pada kami sikap untuk percaya sepenuhnya akan pertolongan-Mu dalam hidup ini. Jadikan kami murid yang penuh kasih pada setiap orang yang kami jumpai, terutama mereka yang membutuhkan pertolongan. Doa ini kami haturkan sebab Engkaulah Tuhan yang berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.